Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hafadzal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustaz di masjid, mujahidin ingkang kawula mulyakaken, saha para jamaah bapak dan ibu ingkang minulya yang insyaallah birahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kalimat syukur senantiasa kula kali panjenengan lantunkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimat syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokahnya dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan kesempatan yang penuh dengan barokah ini, panjang umur, sehat walafiat, kesempatan yang baik ini, kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia, di masjid yang penuh dengan barokah, yang bertepatan dengan bulan yang mulia. Semoga senantiasa Allah turunkan barokahnya kepada kita sepanjang umur, sepanjang hidup kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, agar majelis kita berbarokah ini dan ilmu yang kita pelajari senantiasa mengarahkan menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat, maka marilah kita awali pengajian ini dengan membaca ta'alum sebagaimana yang diajarkan oleh salafus saleh, khusus kalangan daripada Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hadda ala tamassuki bi-kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa zawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tetap pada kajian kita tentang fadhail, keutamaan daripada ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kajian ini kita ambil dari kitab Tadhkirul Qaul, syarah dari kitab Rubabul Hadis karangan
Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani wa man safaha 'aliman faka'annama safahani wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajalastuhu ma'i yawmal qiyamah. Hadis yang berbunyi, man zara 'aliman, barang siapa yang mengunjungi, berziarah. Jadi ziarah itu artinya berkunjung. Tapi kadang istilah ziarah kuburan. Asli ini ziarah. Ziarah itu bahasa Arab artinya mengunjungi, berkunjung. Man zarani, katakan Nabi Muhammad SAW, man zarani 'aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, mengunjungi orang yang berilmu, mengunjungi ustaz, mengunjungi kiai, maka faka'annama zarani, kata Nabi, maka orang yang mengunjungi orang alim itu faka'annama zarani, maka dia itu seakan-akan mengunjungi aku. Aku siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang gemar untuk berziarah ke kiai-kiai, itu sesungguhnya seperti dia sedang mengunjungi kanjeng Nabi. Kalau kalian penjenengan lagi ziarah pas dia ya sambar nang kiai. Nanti berdoa nang kiai nang ustaz setahu bisa. Padahal fadilah utama orang manzara 'aliman, kata Nabi. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, faka'annama zarani, maka sesungguhnya dia itu seakan-akan berkunjung kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa man safaha 'aliman, dan barang siapa yang berjabat tangan, salaman. Barang siapa yang berjabat tangan salaman dengan aliman, dengan orang alim, dengan kiai, dengan ustaz, dengan habaib, faka'annama safahani, maka seakan-akan dia sedang berjabat tangan denganku, dengan kanjeng Nabi. Wa man jalasa 'aliman, dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, mudah-mudahan kalau kalian ini nunggu barang yang tadi boten terus alim boten ilmu muka termasuk hadis ini. Barang siapa man jalasa 'aliman, yang duduk bersama dengan orang-orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia itu sedang duduk bersama kanjeng Nabi di dunia. Kalau kalian tanyakan boten sempat ketemu kanjeng Nabi, maka ini ada sebuah hadis yang utama apabila kita lakukan dan kita tahu ilmunya. Man jalasa 'aliman, barang siapa yang mau duduk dengan orang-orang yang alim, maka faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan kita itu sedang duduk bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia. Soalnya awet dhewe boten ketemu kali kanjeng Nabi. Wa man jalasani fid dunya, katakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka orang itu akan duduk bersamaku hari kiamat. Di mana kira-kira? Di surga. Lihat panjenengan purun lenggahan kali orang-orang yang ahli majlis taklim, duduk bersama mereka, maka seakan-akan panjenengan itu duduk bersama dengan Rasulullah. Maka barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, maka seakan-akan dia duduk bersamaku.
Kalau dia duduk bersamaku di dunia, maka besok dia akan bersamaku di yaumil qiyamah. Di surga besok jejer kali kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Kita ini hadis ini enak banget. Enak. Ini sebuah jaminan panjang itu dijamin kali Gusti kali kanjeng Muhammad SAW. Betul. Pokoknya gelem duduk bersama dengan orang lain, maka akan bersama dengan Rasulullah. Manzaroni ahiman pada sekarang berkunjung, berkunjung pun pas beliau to. Ahmad setahun bisa. Jadi hari kedua, hari pertama gitu biasa. Hari pertama habis pagi berkunjung. Foto pada foto ini. Dan ini sebagai motivasi semangat. Minggu yang lalu itu hadisnya rada keren. Jadi kalau begini, barang siapa yang tidak menjalankan ilmu yang dia sudah tahu, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa terus nanti. Lagi ini mau. Lo makin jadi nggak betul ngaji. Kalau telah di ngaji udah keren, oh cuma ngaji putus, medeni dok. Nah ini sing kabar-kabar gembira mau. Barang siapa yang mau ziarah mengunjungi orang alim, maka seakan-akan dia sedang mengunjungi kanjeng Nabi. Nah, nek sempat monggo, ya nek sempat itu di putih-putih sing panjenengan punya guru itu dikunjungi. Ya, ya metode-metode tok ya, apa tahu. Sebab panjenengan kalau pun datang kepada orang alim itu, maka fadilahnya itu panjenengan seakan-akan sedang berziarah duduk bersama dengan kanjeng Nabi. Awal diri itu sempat untuk kanjeng Nabi. Ya, sempat dengan kanjeng Nabi. Tapi kali Gusti Allah panjenengan ditakdirkan ketemu dengan orang-orang yang membawa risalah agama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Untuk ketemu dengan ulama dan juga masih untuk karena masih bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun singkat mohon. Selanjutnya An Anas ibnu Malik, hadisnya dari Anas bin Malik, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, faqad zara." Ini dikuatkan oleh Rasul. Kalau tadi itu faka'annama, seakan-akan Jabril malaikat ngomong atau biasa. Faka'annama, seakan-akan panjenengan seakan-akan itu ada apa saya. Tapi kali Rasul diterangkan hadis yang berikut ini, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, faqad zara, maka sungguh dia sedang berziarah kepada faqad, sungguh dikuatkan ini. Artinya nek panjenengan ziarah berkunjung kepada orang alim, kalau Ustaz dia habaib, maka sungguh panjenengan itu sudah berziarah mengunjungi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga perlu ditegaskan itu bagaimana saat kita bertemu atau berkunjung kepada orang-orang alim itu. Ya. Kalau kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat lagi taklim begini, itu sahabatnya itu kalau memandang Nabi Muhammad tidak berat, saking nomor, bukan uji, bukan karena takut kepada beliau, bukan karena haibah. Nabi Muhammad itu punya wibawa yang kuat, sehingga kalau sahabat memandang Nabi Muhammad itu tidak kuat matanya, ketunduk semua. Sehingga orang-orang yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan mereka itu sudah mematung. Kalau duduk bersama Rasul, mereka itu sudah mematung, kayak mematung. Sampai diibaratkan begini, jika ada burung yang terbang kemudian terus duduk di atasnya, mencotkan kepalanya para sahabat itu, maka
burung itu tidak mengetahui bahwa yang ia tempati adalah kepala manusia. Saking antemi kalau sedang berhadapan dengan kanjeng Nabi Muhammad. Diteruskan dengan para sahabat, para tabi'in terus sampai apa nih? Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ketika beliau sedang mengaji dengan Imam Malik mengaji menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, maka Imam Syafi'i itu saking hormatnya kepada gurunya itu tidak berani tangannya bergerak. Jadi lunggu dong gitu. Murid-murid sekalian nulis, buka buku, nulis. Imam Syafi'i tidak berani. Tanya, Imam Syafi'i, saya ngaji dengan Imam Malik, kenapa nggak mau nulis? Kok sangat pantang teman-teman? Dijawab, saya takut ketika saya ngangkat tangan saya bawa pulpen, kemudian saya menggerakkan pulpen itu, saya takut Imam Malik terganggu dengan gerakan tangan saya. Ketika saya buka kitab, saya berbunyi, saya takut gesekan kertas ini mengganggu Imam Malik sedang mengaji. Sebab Imam Malik juga mengitbak kepada para sahabat di atas-atasnya. Saking tawadhu'nya, itu para tabi'in kepada di atasnya, tabi'in kepada sahabat, dan terus ke atasnya. Itu karena mereka sangat menghormati orang-orang yang punya ilmu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau itu sedang bersama Rasulullah ikut daerah kanjeng Nabi, dampingi ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Terus mampir ke Gua Wono. Kanjeng Nabi bersama dengan Abu Bakar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Pas hijrah itu dikuber-kuber kali orang-orang kafir Quraisy. Saking pentingnya terus singitan rebutan Gua Hiro. Masuk ke Gua Hiro. Ya. Kemudian tertimbun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah SAW. Saking ta'zimnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, saking ta'zimnya, saking sopannya itu, pas enak-enak anteng-anteng dulu dan Rasulullah di dalam gua wedi ketemu orang kafir, sungkan kanjeng Nabi repot ini boleh ketemu orang kafir itu dijaga ya. Tapi sampai ini boleh gak singitan itu sungkan kanjeng Nabi sakit tawadhu'nya Rasulullah. Pas anteng-antengnya duduk dicokot kula jenenge sakit apa betul? Sakit naman. Lho niku lho mau main dan mau ngompet sampai keringetan. Ngompet itu. Saya kenapa nih kan? Saking tawadhu'i kepada Rasulullah. Barang wong sing gubernur kafir di Bogor atau itu kan Nabi Bakar apa sampai ini wedi dalam kalau asli Rasulullah wedi apa wedi ketemu orang-orang kafir. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Terus apa itu kenapa? Ini Rasulullah kalau ini selain asli ini sungkan kalian menjadi berapa bulan itu mau dicoba kalau tinggi lu kamu nggak ngomong mantap. Ini adabnya beliau sahabat kepada Rasulullah. Kira-kira apa ini sambatan kiai itu sakit motor belum? Kadang tapi jumlah gelas sih kita nih ya. Nah ini. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kategori manzara aliman faqad zara, barang siapa yang menziarahi orang alim maka sungguh dia sedang berziarah kepadaku, maka kategorinya adalah bagaimana kita memperlakukan saat kita berziarah kepada orang alim seperti saat kita sedang berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti adil ini. Jadi adab saat berhadapan dengan beliau. Ini sehingga masuk ke kategori kumpul ya.
cepet ya. Ini kalau lek ngaji kalau kayak cerita cepet waktu kita. Masya Allah. Oh, sedikit lagi nih. Jadi orang yang menziarah para wali maka sungguh dia sedang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man zarani, barang siapa yang sedang berziarah kepadaku, sedang mengunjungi aku, katakan Nabi, wajibat lahu syafa'ati, maka dia wajib mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi katakan, barang siapa yang berziarah kepadaku, wajibat lahu syafa'ati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Enak banget ini, enak pun. Panjenengan lek kepengin golek sahabat Nabi itu di antaranya ada selawat. Dan bagaimana tadi panjenengan ziarah para orang ahli. Karena di situ ada syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya insya Allah minggu depan. Dapat detailnya dulu. Sedikit. Kalau ini kalau dijelingan kali dulu, ya mending romantis, kalau dia jajal, saya musik ya Allah. Sebagai pengingat saja, pengingat, insya Allah berfaham, memperbanyak doa nama. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bana wa baligna, kan Nabi masuk dalam rojab itu dibaca terus menerus. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bana wa baligna Ramadan. Insyaallah nampak ya. Baca terus nih. Nah terus amal-amalannya adalah membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Pimpinan baca le injing, ya le injing, baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu dulu. Ini kita masuk amalan tahunan. Bertemu Rajab masih lagi Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu mulai kapan? Lupa benci. Terus sampai saat ini kau pernah gitu, jadi gimana? Memang mau, oh itu mau berjalan aus misalnya gitu. Ya, oke lesakan isu sore minggu maus Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Apa lembutan? Insyaallah. Kok enggak ada tulisannya derek? Katusnya sampur itu tahun yang mana udah ya? Astagfirullahaladzim. Balik apa? Semoga-moga keliling terus kalian nih. Buku ini kan materi kailan. Jadi insyaallah pun makin deh. Itu gitu, kan kalau kita kenapa? Itu kita mau ditalkin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nek kepingin angsal pahala sing wedi besok Ramadan, mulai saat ini tanduran. Panjenengan ingin dapat bahagianya menikmati Ramadan. Aduh, kok enak di Ramadan. Saat ini mulai ini. Lek nunggu Ramadan, biasa mawon. Napa? Panen toh. Panen lagi Ramadan itu. Bukan panen takjil, boten. Panen pahala. Nanti panjenengan bisa merasakan. Apa nih? Manah panjenengan itu terus putar benten nanti. Jangan mulai saat ini baca istighfar, baca sholawat, baca story ngomong. Maka Ramadan jangan bisa merasakan bedanya. Beda ya, biar bisa ini. Insya Allah mulai saat ini jangan cicil. Karena istighfar, karena apa mau kebaikan ini mulai saat ini nanti. Nandur, insya Allah Ramadan panen. Kita nandur, kita panen namanya. Aku punya nanti ya Pak. Benar-benar Pak Laju nih. Pun mboten nggih, pergi berjamaah nggih. Mboten sing tangan ta? Angkat mungkin mboten salat Isya nih. Mungkin manfaat. Amin. Mungkin sing kepengin ada tulisannya nggih, insyaallah bisa di share nggih.
Mungkin Rabia, saya Rabia. Mungkin insyaallah wonten kula panjang. Insyaallah. Mungkin manfaat. Amin. Mungkin kagum panjenengan sedaya keluarga diparingi barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah yang panjenengan. Muga-muga sampai Rajab Syaban Ramadan panjenengan bisa menikmati indahnya Ramadan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas dan muga-muga panjenengan diparingi panjang umur, sehat walafiat, bisa melakukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diambil oleh Allah, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta rasuluna ridwaka maqlubuna dunyana wa ukhraana ya Rahmanu ya Rahim ya Karimu ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudhillu ya Sabir ya Bashir ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khadiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kadiru ya Afir ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ifu ya Syahid ya Abdu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Qahiru ya Baqi ya Walimu ta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu
محسن يا جميع يا غني يا غني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أنت جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على مصابينا وارفع درجاتنا